Pada saat kita pergi ke suatu tempat di dalam hutan, kita pergi dan melihat bahwa di sana kita membutuhkan alat-alat untuk bertahan hidup, bukan? Adapun untuk bertahan hidup kita membutuhkan api dan kayu. Saat kita ingin makan, entah itu makan malam atau makan siang di hutan, di tepi hutan, kita tatkala menemukan diri kita mencari-cari kayu, dan ternyata di antara kayu yang kita dapati ada dua hal. Kayu yang kering yang ada di atas tanah dan segar dan masih basah yang memiliki banyak kandungan air, yakni kayu yang ada di cabang-cabang pohon, kayu yang masih berupa pohon dan hidup. Lihat bagaimana perbedaannya perlakuan kita terhadap kedua jenis bentuk kayu tersebut. Saat kita menggunakan kayu yang sudah kering, tentu saja kita akan menggunakannya untuk dibakar, untuk melakukan pembakaran di dalam api. Namun, perlakuan kita terhadap kayu yang segar yang kita ambil dari cabang atau ranting pohon yang masih hidup, bukankah kayu itu masih segar? Masih memiliki kandungan air yang banyak di dalamnya. Sehingga jika kita bakar, itu akan membutuhkan waktu yang lama, bukan? Maka alangkah lebih baiknya jikalau kayu tersebut yang masih segar kita gunakan untuk membuat alat yang berguna, yakni untuk memanggang daging di atas api. Jadi ada dua di sini. Perlakuan kita terhadap kayu yang kering untuk api dan dibakar begitu saja sampai hangus, sampai habis, dan kayu yang masih segar berisi kandungan air yang dari kehidupannya masih ada, kita pakai untuk memanggang daging agar api tersebut tidak cepat memakan habis si kayu. Jikalau kita pakai kayu yang kering untuk menusuk daging tersebut dan menggulungnya di atas api yang begitu panas, bukankah kayu kering akan langsung terbakar? Dan apa yang terjadi dengan daging yang kita masak? Bukankah itu akan masuk juga ke dalam api? Maka kita tidak akan makan saat itu. Namun, kayu yang segar digunakan di atas api, dan kayu yang kering digunakan di dalam api sehingga dia hancur dan habis menjadi arang dan debu pada keesokan harinya. Lihatlah betapa berbedanya kayu yang kering dan kayu yang masih segar. Bukankah Tuhan mengatakan hal yang mirip dengan hal tersebut, yakni semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi tidak tahukah kalian, Tuhan juga mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Maka apabila kita memiliki kesegaran di dalam hidup kita, kita akan berada di atas. Kita akan sangat berguna dan segala masalah, yakni api, tidak akan membakar habis kita sebab kita tetap merasa segar. Kandungan air kita begitu banyak, kesegaran kita begitu banyak sehingga masalah, yakni api yang menjilat-jilat, yang mau menghancurkan kita, tidak sanggup menghancurkan kita. Demikianlah perlakuan kita terhadap diri kita sendiri, sama seperti perlakuan seorang pengembara di dalam hutan. Demikianlah apa yang bisa kita dapatkan pelajaran dari sepotong kayu di tepi hutan, di atas tanah,
yang hidup maupun yang telah jatuh ke atas tanah. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati. My heart rages around like an ocean.